Halo. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan demokrasi. Kalian tahu nggak apa itu demokrasi? Ayo nonton video kami. Oke, kali ini kita akan membahas tentang demokrasi. Nah, yang pertama itu ada konsep demokrasi, yang kedua itu ada bentuk demokrasi, yang ketiga itu ada prinsip-prinsip demokrasi, yang keempat itu ada demokrasi di Indonesia, yang kelima itu ada pendidikan demokrasi, dan yang keenam itu ada case method. Perkenalkan saya nama. Saya Austin. Saya Presentris Purba. Saya Ratri. Saya Rasi. Saya Karisma. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Konsep dasar demokrasi dimulai dari demokrasi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Nah, secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat. Istilah ini muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi dan digunakan untuk menamakan suatu sistem pemerintahan di Yunani, yaitu pada kota Athena. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ia mengemukakan pada unsur pokok dalam negara adalah rakyat, karena semua hasil pemikiran berasal dari rakyat. Dengan kata lain, demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap masyarakat atau seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk demokrasi. Menurut Budi Juliardi tahun 2016 menjelaskan bahwa demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia itu terbagi dua. Yang pertama, demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu paham demokrasi yang melaksanakan sistem pemerintahan dengan mengajak seluruh warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan undang-undang. Yang kedua itu ada indirect demokrasi atau demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, biasanya menggunakan sistem pemilihan umum. Nah, dalam hubungannya dengan implementasi ke sistem pemerintahan, demokrasi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, demokrasi presidensial. Demokrasi dengan sistem presidensial ini membuat presiden memiliki dua kewenangan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua ada demokrasi dengan sistem parlementer. Demokrasi dengan sistem parlementer membuat Perdana Menteri memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan raja atau ratu sebagai pemimpin dari negara. Yang ketiga ada demokrasi referendum, yaitu pemerintahan yang merupakan bagian dari parlemen. Contoh negara yang menerapkan demokrasi referendum ini adalah Swiss. Selanjutnya ada pilar-pilar demokrasi. Nah, pilar demokrasi yang pertama yaitu pilar berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia haruslah taat asas, konsisten, serta sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dalam ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pilar demokrasi yang kedua. Pilar demokrasi yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh segenap rakyat dengan pengertian-pengertiannya yang jelas, di mana rakyat itu sendiri harus ikut serta dalam menyelenggarakan negara Republik Indonesia. Pilar demokrasi yang selanjutnya adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Menurut Undang-Undang 1945, demokrasi yang berkedaulatan rakyat merupakan suatu kekuasaan yang tertinggi yang ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki
atau memegang kekuasaan tersebut. Selanjutnya, demokrasi rule of law. Negara adalah organisasi kekuasaan. Artinya, organisasi yang memiliki kekuasaan dan dapat menggunakan kekuasaan itu dengan paksa. Dalam negara hukum, kekuasaan dan hukum itu merupakan kesatuan konsep yang integral dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Selanjutnya, demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Lembaga peradilan merupakan lembaga tertinggi yang menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Demokrasi yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan, perintah, dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi bukan sekedar soal kebebasan dan hak, bukan sekedar soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan sekedar soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan. Negara disebut demokratis apabila rakyatnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, yang kita ketahui bahwa rakyat adalah pengambil kedaulatan tertinggi yang ada di Indonesia. Hak pemerintah yang didapatkan pemerintah adalah berasal daripada rakyat. Contohnya pemilihan presiden dan anggota DPR. Yang memilihnya adalah rakyat itu sendiri. Lalu yang kedua ada persamaan kedudukan di depan hukum. Nah, hukum itu harus adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya jika ada pencuri yang terbukti melakukan pencurian, maka pencuri tersebut harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang ketiga ada distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan prinsip keadilan. Contohnya, sistem pajak dan distribusi di Indonesia yang mendukung ekonomi yang adil, yang memungkinkan rakyat untuk memperoleh pendapatan yang layak dan mengurangi kemiskinan. Lalu yang terakhir ada aturan mayoritas, berarti bahwa keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Contohnya itu sistem pemilihan presiden di Indonesia, di mana kandidat yang mendapat 50% ditambah 1% adalah presiden yang akan menang. Selanjutnya ada demokrasi di Indonesia. Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokrasi, dan paling penting dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlangsung dengan sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi, Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama adalah masa pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga 1965 sampai 1998. Kemudian yang keempat yaitu 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan demokrasi. Saat ini di alam demokrasi harus ditumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi hanya akan tumbuh kuat jika didukung oleh warga-warga yang demokratis. Artinya warga yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis. Ini artinya warga negara yang bersikap dan berbudaya hidup demokratis menjadi syarat bagi berjalannya negara demokrasi. Sebagaimana dikatakan Buchmüller dalam Udin Winata Putra
pada tahun 2001. Pada dasarnya, pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu pendidikan demokrasi secara formal. Secara formal ini yaitu pendidikan yang lewat tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, serta diskusi kasus. Yang kedua yaitu pendidikan demokrasi secara informal. Pendidikan yang lewat tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai demokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya dan langsung dapat dirasakan hasilnya. Yang ketiga yaitu pendidikan demokrasi secara non-formal. Pendidikan yang melewati lingkungan masyarakat secara lebih makro karena lebih memiliki pendidikan di luar sekolah, memiliki parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang, seperti kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lainnya. Oke, baik, selanjutnya adalah studi kasus. Nah, di dalam studi kasus ini kami telah mengangkat satu buah kasus, yaitu menurunnya kualitas demokrasi Indonesia pada tahun 2021. Nah, penurunan demokrasi tersebut ini merupakan fenomena global yang terjadi 15 tahun terakhir. Nah, di sini kami telah merangkum solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah demokrasi yang terjadi. Yang pertama, peningkatan literasi politik dan pendidikan politik. Meningkatkan pendidikan politik dan literasi politik masyarakat untuk memahami prinsip dan hak-hak demokrasi. Yang kedua, pengendalian politik uang. Mengendalikan politik uang dalam pemilu untuk mengurangi kekerasan dan politik. Yang ketiga, peningkatan kualitas pemilu. Meningkatkan kualitas pemilu untuk memperoleh hasil pemilu yang lebih akurat dan transparan. Yang kelima itu ada peningkatan kualitas pemerintahan. Meningkatkan efektivitas pemerintahan untuk mengurangi rendahnya partisipasi politik dan meningkatkan partisipasi publik. Sekian.